Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Keputihan atau ifrazat adalah lendir yang umumnya bening, keluar dari organ reproduksi wanita, namun bukan mazi dan mani, baik karena syahwat maupun ketika aktivitas normal, baik yang bersifat normal maupun karena penyakit. Para ulama menjelaskan hukum keputihan sebagaimana rutubah atau lendir yang selalu membasahi organ reproduksi wanita. Yang menjadi pertanyaan, cairan keputihan apakah termasuk benda najis atau bukan? Apakah keluar keputihan menyebabkan batalnya wudhu? Ulama berbeda pendapat, apakah keputihan itu najis ataukah suci? Pertama, keputihan statusnya najis. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i menurut salah satu keterangan, As-Sairozi ulama mazhab Syafi'iyah, Al-Qadi Abu Ya'la ulama mazhab Hambali, dan beberapa ulama lainnya. Kedua, keputihan termasuk cairan suci. Ini pendapat Hanafiyah, pendapat Imam Asy-Syafi'i menurut keterangan yang lain, Al-Bagawi, Ar-Rafi'i ulama mazhab Syafi'iyah, dan Ibnu Qudamah ulama mazhab Hambali. Dalam permasalahan keputihan yang keluar dari organ reproduksi wanita, ada dua pendapat. Pertama, keputihan statusnya najis karena berasal dari kemaluan yang bukan unsur terciptanya seorang anak, sebagaimana mazi. Kedua, keputihan statusnya suci, karena Aisyah pernah mengerik mani dari baju Rasulullah bekas jimak, mengingat tidak ada seorang nabi pun yang mengalami mimpi basah, sehingga makna air mani tersebut adalah cairan yang bercampur dengan cairan basah farji istri beliau. Karena jika kita menghukumi keputihan sebagai benda najis, seharusnya kita juga berpendapat najisnya mani wanita, mengingat mani wanita juga keluar dari kemaluannya, sehingga bisa menjadi najis karena ada keputihan di leher rahim. Sementara Al-Qadi Abu Ya'la berpendapat, semua yang terkena cairan basah dari kemaluan ketika jimak statusnya najis, karena tidak lepas dari mazi, sementara mazi hukumnya najis. Ibnu Qudamah mengomentari, alasan Al-Qadi tidak benar, karena syahwat ketika memuncak, akan keluar mani tanpa mazi, sebagaimana ketika mimpi basah. Sumber, Al-Mughni, Juz 2, halaman 65. Keterangan dari Imam An-Nawawi ulama Syafi'iyah, keputihan yang keluar dari farji bentuknya cairan putih, diperselisihkan sifatnya, antara disamakan dengan mazi dan al-irq atau cairan kemaluan. Karena itu, ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Kemudian, penulis, As-Sairozi, dalam kitab Al-Muhadzab ini dan kitab At-Tahbih, keputihan hukumnya najis. Ini juga pendapat yang dipilih Al-Bandaniji. Sementara Al-Bagawi dan Ar-Rafi'i serta yang lainnya berpendapat bahwa yang benar adalah suci. Penulis kitab Al-Hawi mengatakan, Imam Asy-Syafi'i menegaskan dalam sebagian kitab-kitabnya, bahwa keputihan wanita statusnya suci. Sumber, Al-Majmu', Juz 2, halaman 570. Berikut hadis yang dikhususkan, karena kedua hadis ini menjadi tolak pembahasan. Pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha, tentang air mani yang menempel di baju Rasulullah. Kata Aisyah, aku mengerik mani itu dari baju Rasulullah. Hadis riwayat Muslim 288, Nasai 296, dan yang lainnya. Yang dipahami dari hadis ini, sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Poin 1, mani yang ada di baju Rasulullah adalah bekas hubungan badan, dan bukan mani mimpi basah, karena para nabi tidak mengalami mimpi basah. Poin 2, karena mani itu bekas dari hubungan badan, bisa dipastikan cairan yang nempel di situ bercampur dengan cairan yang ada di farji wanita. Poin 3, Aisyah radhiyallahu anha mengeriknya, dan yang namanya mengerik bisa dipastikan tidak akan bersih sempurna. Kedua, hadis Utsman bin Affan. Dulu, orang yang melakukan hubungan badan, namun tidak sampai keluar mani, tidak diwajibkan mandi junub, namun cukup berwudu. Zaid bin Khalid pernah bertanya kepada Utsman bin Affan, apa hukumnya orang yang berhubungan, tapi tidak keluar mani? Jawab Utsman, dia berwudu dengan sempurna dan dia cuci kemaluannya. Kata Utsman, aku dengar dari Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari 179 dan Muslim 347.
yang dipahami dari hadis ini. Poin 1, orang yang berhubungan dan tidak orgasme, dia tidak wajib mandi, tapi cukup wudhu, dan hukum ini telah dinasah atau dihapus dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Poin 2, adanya perintah mencuci kemaluan sehabis hubungan meskipun tidak keluar mani, artinya itu perintah membersihkan cairan yang menempel di kemaluan karena hubungan badan. Poin 3, perintah mencuci kemaluan di situ tidak mansukh, hukumnya tetap berlaku. Ulama yang berpendapat bahwa keputihan tidak najis, mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, sementara ulama yang menilai najis berdalil dengan hadis Utsman. Dan jika kita perhatikan, masing-masing dalil tidaklah tegas menunjukkan demikian, karena masing-masing pendapat menyimpulkan hadis tersebut berdasarkan makna yang tidak tercantum dalam teksnya. Kemudian, Syekh Mustafa Al-Adawi, dai dari Mesir, setelah membawakan perselisihan pendapat ulama dalam masalah ini, beliau mengatakan, dengan melihat lebih mendalam terhadap keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada dalil tegas yang menunjukkan bahwa keputihan wanita hukumnya najis. Sementara hadis yang dibawakan Bukhari, yang ada pernyataan, dia harus berwudu sempurna dan mencuci kemaluannya, tidaklah menunjukkan dengan tegas bahwa mencuci kemaluan dalam kasus itu disebabkan keputihan wanita, namun bisa juga dipahami karena mazi, sebagaimana Rasulullah memerintahkan Al-Miqdad ketika dia bertanya tentang mazi, jawab Rasulullah, dia harus berwudu dan mencuci kemaluannya. Kemudian beliau menyimpulkan, oleh karena itu, keputihan yang ada di organ reproduksi wanita, statusnya suci. Sumber, Jami' Ahkam An-Nisa, Juz 1, halaman 66. Di samping itu, cairan keputihan yang keluar dari organ reproduksi wanita adalah hal yang wajar terjadi di masa silam. Meskipun demikian, kita tidak menjumpai adanya riwayat dari para sahabat wanita atau sahabiat yang menanyakan hal itu pada Rasulullah. Padahal umumnya mereka hanya memiliki satu pakaian. Jika ini najis, tentu Rasulullah akan mengingatkannya. Para ulama yang berpendapat sucinya keputihan, ternyata berbeda pendapat apakah keputihan membatalkan wudhu atau tidak. Pendapat pertama, bahwa keputihan membatalkan wudhu, ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa, Juz 21, halaman 221, mereka beralasan bahwa keputihan seperti angin yang keluar dari dubur, walaupun tidak najis tetapi tetap membatalkan wudhu. Alasan lain, bahwa setiap yang keluar dari salah satu dua lubang, maka membatalkan wudhu. Jika keputihan ini keluar terus-menerus, maka dihukumi seperti darah istihadah atau seperti penderita keluarnya air kencing terus-menerus. Bagi wanita yang keadaannya seperti ini, maka dianjurkan berwudu ketika sudah memasuki waktu sholat. Pendapat kedua, bahwa keputihan tidak membatalkan wudu. Ini pendapat Ibnu Hazm dan salah satu pendapat Ibnu Taimiyah dalam Ikhtiyarat, halaman 27. Alasannya, bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa keputihan membatalkan wudu. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama bahwa keputihan walaupun suci, tetapi jika terasa keluar, maka hal itu membatalkan wudu.